Adipati Manjawari, dan di situ juga muncul Raja Luwu, namanya Pati Pasau, Andi Patiwara, Petapatima. Ini Petapau yang saya tahu ada 40 namanya. Itulah kebesarannya Petapau, dan begitu juga Raja Luwu yang saya biasa dengar ada 40 namanya. Jadi mungkin setiap berpindah-pindah di tempat lain namanya berubah lagi. Ya, terima kasih kepada Ibu yang baru datang. Nah, saya lanjutkan kembali. Di abad ke-15 itu Pati Paresa adalah Petapau. Kenapa dikatakan Pati Paresa? Pati itu adalah raja. Paresa itu dalam pengertian bahasa Bugis yang memeriksa. Dia yang periksa. Terus ada Petapatima, Patiarasa. Beliau sebagai raja. Dalam proses perjalanan sejarah, pada saat mendapat amanah, dua putra mahkota yang tidak dikatakan bahwa dua putra mahkota, karena tidak boleh dikatakan dua putra mahkota, hanya satu putra mahkota. Tetapi pada abad ke-14, jadi ini mundur. Tadi abad ke-15, pada abad ke-14, di situ Datu Tendirawe memberikan gelar, ada yang namanya Toacae Ritanaluwu. Itu juga orangnya. Petapau, Petapatima. Antara Raja Luwu, Toacae Ritanaluwu. Kenapa sampai dikatakan Toacae Ritanaluwu? Karena di masa atau pada abad ke-13, di abad ke-13 itu, di situ belum mengenal yang namanya agama. Jadi masih paham Hinduisme. Di abad ke-13 itu dulu kalau raja, dia orang yang sementara berkasih sayang, saling menyayangi. Kalau dia suka, maka dia harus bercerai. Itu di abad ke-13. Di abad ke-14, Datu Tendirawe, istrinya, ibunya Petapau atau ibunya Raja Luwu, Petapatima. Di abad ke-14 ini mulailah Datu diberikan masukan dari yang namanya Toacae Ritanaluwu, orang pintarnya Luwu. Itu diberikan masukan agar kekuasaan tidak lagi menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, karena pandangannya melihat bahwa perkembangan modern ke depan akan seperti ini. Apa yang kita jalani hari ini, demokrasi dengan berbagai macam aturan-aturan, itu banyak dari yang sudah diterapkan mulai dari abad ke-14 bergeser masuk ke abad ke-15, itu memang sudah ada dalam tatanan kerajaan. Karena adat adalah merupakan proses dialog antara masa lampau dan masa kini. Terus pada proses itu diberikan masukan untuk penggunaan kekuasaan. Muncullah dari absolut monarki menjadi konstitusi monarki, dari kekuasaan penuh menjadi kekuasaan yang terbatas. Kenapa sampai harus terbatas? Itulah demokrasi. Demokrasi, tidak ada lagi yang bisa berbuat sewenang-wenang. Kedudukan Petapau di sini, kalau di Orde Lama sama dengan MPR. MPR ini bisa melakukan pemaksulan, dia juga yang melakukan pelantikan. Kalau di era demokrasi ini, kedudukan Pancai-Pau sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dia bisa menolak kesalahan, menerima kebenaran. Jadi misalkan ada gugatan, diproses, maka dia bisa putuskan. Dalam falsafah adat, salah satu keputusan Pancai-Pau adalah keputusan orang banyak. Pancai-Pau memberikan masukan sekaligus mengambil keputusan. Itu kewenangan yang dimiliki Pancai-Pau. Tetapi
Pancai Pau tidak boleh sewenang-wenang melakukan hal itu jika situasi dalam kedatuan itu normal. Kalau dalam kedatuan normal, maka ada yang namanya adat 12. Adat 12 ini adalah pengambil keputusan yang tertinggi. Tidak boleh Pancai Pau masuk. Nah, terus karena ini terjadi, ada dualisme kedatuan. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Dualisme kedatuan ini, datu tidak boleh dipersalahkan. Datu tidak pernah salah. Natuku ajena, natuku luna. Tertutup kepalanya datu, tertutup kakinya. Andre manasudi, nandre datue. Artinya, sudah jadi baru dikasih. Kalau terjadi pergeseran tatanan, itu bukan salahnya datu. Bukan salahnya datu. Inilah fungsinya Pancai Pau, menjaga harkat martabatnya seorang raja atau seorang datu dulu. Itu komitmen, dan itu dituangkan dalam falsafah. Sirina datue, sirina Pancai. Sirina datue, matena jemai. Nako mate jemai. Artinya, kalau datu dipermalukan, orang banyak yang akan siap mati. Itu. Begitu tingginya harkat martabatnya seorang datu dulu. Kenapa di sini muncul tiba-tiba yang namanya pilar kedatuan dulu? Siapa pilar kedatuan dulu? Motor utamanya Pancai Pau, salah satu Macoa Bawalipu sebagai asal muasal untuk membuka Lontara. Ada Datu Kamandre, sebuah bukti sejarah di masa lampau. Dua putra mahkota yang mengaku sama-sama berhak mendapatkan tahta dari kedua orang tuanya. Itu bukti sejarah. Adat tidak boleh kasar. Adat tidak boleh lakukan yang namanya demo. Mau mengancam, mau apa, tidak boleh seperti itu adat. Tetapi adat boleh tegas. Di mana bukti ketegasannya? Satu contoh kasus. Waktu Saweri Gading meninggalkan Tanah Luwu, dia katakan, saya tidak akan kembali di Tanah Luwu kalau saya tidak beristrikan. Saya punya adik. Itu saudara aja pada waktu itu. Setelah dia pulang dari Tanah Cina, pada saat selesai menikahi Wejudai, itu dia kembali diusir, disuruh pulang. Begitu tingginya yang namanya kejujuran. Apa makna simbol Todopuli Temalara? Salah satu maknanya, sedikit pun tidak boleh bergeser kebenaran di Tanah Luwu. Jadi jangan main-main kalau berbicara adat di Tanah Luwu. Saya pesankan kepada anak-anak suku, jadi pengurus adat itu tidak boleh jadi kontraktor. Jangan sampai adat mau dijadikan senjata politik atau senjata bisnis di PT Pale. Tidak ada pengurus adat boleh jadi pebisnis, karena kita ini membawa amanah. Tadi saya katakan adat tidak meminta, tetapi adat menyampaikan saja. Kami mau yang begini. Kalau tidak sesuai, contoh misalkan kita minta ke PT Pale, apa alasannya? Tidak rasional alasannya, maka adat langsung melakukan tindakan. Tidak mungkin Pale kita tutup. Cari siapa pelakunya. Departemen mana yang foto? Siapa oknumnya di sini? Suruh pulang. Tinggalkan Tanah Luwu. Tanah Luwu menyimpan pesan untuk para Wijato Luwu. Tanah Naewaya Lena, tanah Bapak Tua. Tidak boleh di sini Tanah Luwu ada orang yang mau miskin, harus sejahtera. Karena kenapa? Kita punya kekayaan alam. Saya kembali lagi kepada tupoksi atau tugas pokok fungsi dari Pancai Pau. Kenapa kami langsung melakukan pembekuan? Tidak perlu kita tawar menawar. Tidak perlu ada pesan bahwa kamu dibekukan. Begitu kita lihat salah, Macoa sudah bicara, tidak ada sejarah Mokole Nuha. Yang ada kepala distrik, itu pada zaman penjajahan Belanda. Sebuah ketegasan kami sepakati bersama para pilar adat kedatuan Luwu, maka terjadilah pembekuan SK. Kita tidak boleh dicabut.
Kita tidak boleh dicabut. Kenapa Tita Datu tidak boleh dicabut? Karena dia adalah titisan dewa. Jadi tadi kita sudah dengar, manusia setengah dewa, ada titisan dewa. Itulah Datu, titisan dewa. Tidak boleh Tetapi Tita itu tidak pernah berlaku kalau hal yang salah. Tidak akan berlaku. Biar disimpan Tita itu bertahun-tahun. Dibiarkan saja. Begitu kamu langgar dengan terjadinya tadi pembekuan, maka adat punya prinsip, adat punya aturan. Itulah kalau berbicara adat, kita mau melakukan kegiatan seperti ini tidak perlu melapor, tapi berkoordinasi. Karena kami juga bawa aturan. Yang namanya pemangku atau tokoh adat, tentu pemikirannya selalu benar, pendekatannya amanah untuk melakukan kesejahteraan orang banyak. Kalau dia melakukan, berarti ada pemikiran-pemikiran di sini mau berbuat jahat. Itu. Jadi kita menyampaikan, misalkan kepada polisi, Kapolres atau Polsek, pemerintah desa, karena adat ini juga mempunyai aturan, dihormati, dihargai oleh negara, hukum masyarakat adat yang memang tidak bertentangan pada agama, lebih-lebih juga tidak bertentangan kepada hukum positif atau hukum negara, harus sejalan. Jadi kita kolaborasi, membantu pemerintah, membantu para penegak hukum. Gunanya tokoh adat ya menjaga di bawah, ingatkan supaya jangan ada keributan. Kita tidak melakukan seperti video yang beredar, seakan-akan kita lebih jago daripada petinggi pale yang datang. Tidak boleh kita seperti itu. Sampaikan, Pak, Tanah Luwu itu seperti ini. Di Soraku ini ada seperti ini, ada suku ini apa? Begini. Itu. Makanya saya bilang tadi, kalau mau jadi pengurus adat jangan jadi kontraktor. Pasti kita akan memarah seorang pale. Kami ini datang ke sini mengurusi adat bukan karena PT Pale, tapi kami datang membawa amanah untuk Wijatoluwu. Artinya, kalau kami sudah perbaiki orang banyak, insya Allah kita juga akan ikut bagus. Yakin itu. Kasihan ini orang Palopo datang, orang dari selatan, dari utara, Masamba misalkan, seakan-akan mereka tidak punya hak. Yang punya hanya Sorako atau anak suku lain yang dikatakan, tapi tidak punya ketergantungan dengan adat. Ini tidak benar. Inilah yang membuat kita konflik. Orang Palopo sedikit marah sama orang Sorako, misalkan, hanya saja dia. Orang Toraja misalkan, padahal tidak seperti itu. Tanah Luwu ini memegang paju. Siapa pemiliknya paju? Pancai Pau yang mengayumi di Tanah Luwu. Apa makna Tanah Luwu? Simbol tertinggi yang dimaknai kemuliaannya Tanah Luwu, kemartabatannya Wijatoluwu. Bayangkan, begitu mahalnya itu payu sampai dihargai dengan manusia 8, 4 manusia perempuan cantik dan sempurna, 4 laki-laki yang perkasa hanya untuk dijadikan penggembala kerbau. Itu harga payu mejanya Pak Kerbau yang kita lihat sekarang simbolnya. Kenapa sampai dijadikan penggembala kerbau? Artinya, sedangkan urus kerbau dicari orang yang punya pengetahuan, dicari orang yang punya budi pekerti. Jangan sampai batangnya kerbau ketusuk karena anggap binatang. Begitu juga dengan adat, harus lebih bagus. Yang mau ngurusi manusia ini cari orang yang amanah. Cari orang yang amanah. Supaya betul-betul adat itu punya nilai kemartabatan. Kenapa adat tadi tidak boleh melapor, hanya berkoordinasi apa? Karena diyakinkan bahwa tidak mungkin adat macam-macam kalau benar-benar tokoh adat. Kecuali tokoh adat abal-abal, mengaku-ngaku masyarakat adat, tapi kita tidak tahu turunan dari mana. Mau tahu di mana datangnya Andi? Sumbernya Opu. Kalau di Tanah Luwu ini Pancai Pau tempatnya. Disitulah sumbernya Opu. Di situ sumbernya Andi. Kenapa saya tidak mau di Opu? Kenapa saya tidak mau di Andi? Direndahkan derajat saya kalau saya terima itu. Karena kenapa? Itu miliknya adik saya. Itu cerita sejarah. Yang bisa pakai Andi, pakai Opu ya turunan raja tadi. Tetapi bisa dia bawa naik karena memang juga dirinya.
Katakanlah, biasa kita dengar Opu Dentalogi misalkan. Ini contoh, Opu Dentalogi. Kenapa ada Opunya, ada D-nya? Berarti, oh ini dia bawa dari gelar rajanya tadi, dia bawa juga dari gelar pancainya. Tapi kalau pancai semacam saya, turunan langsung dari pancai, cukup dai. Cukup dai, itu saja. Jadi kalau orang paham turunan pancai itu tidak mau didai, tidak mau diopu, tidak mau diandi. Karena menjaga kemartaban Dasu, bukan cepat. Jangan sampai nanti orang bilang, oh ini mau boleh versi Datu A. Nah, Datu yang terbawa. Padahal Datu tidak tahu. Oh ini mau boleh ini versi Datu B. Cepat kita bukukan semua. Jadi kalau kita bicara adat, memang sebenarnya waktunya tidak bisa terlalu singkat. Tapi kita mau bikin apa? Kita paham juga tentu kita punya kesibukan lain. Dan adat itu kalau kita cerita barangkali kita butuh waktu 1 minggu belum clear semuanya. Apalagi tanah Luwu ini, kedatuan Luwu itu sama dengan negara, sama dengan NKRI hari ini. Jadi kita mengurusi kedatuan Luwu itu setara. Kalau berbicara di masa lampau, tolong diperbaiki adanya semua, mulai diambil pengurusnya sampai nanti ke depan lagi tadi lebih besar daripada ini. Karena memang juga kita harus memahami situasi bahwa dengan adanya situasi COVID tidak bisa juga dulu kita melakukan pertemuan yang besar-besaran. Tetapi dari sekarang anak suku ini mulailah benahi semua, karena kita tahu kemarin terjadi perpecahan karena kebingungan mau ikut Mokole yang mana. Sekarang Mokole yang mau diikuti ada sebagai pelaksana tugas Andi Suryadi Oku Pasoromi, Mokole Berita yang diangkat dari pilar kedatuan Luwu untuk melakukan tugas-tugas matanya langsung sini menjadi pelaksana tugas, didampingi oleh Andi Matangkila maupun Mawasani, beliau ini. Terus ada Nadina Okulolo, beliau ini adalah pelaksana tugas tokoh adat Mataram Lampung. Menunggu anak suku membenahi suku-sukunya semua. Jadi siapa pun yang mau bergabung di dalamnya tadi yang sudah pecah, ambil. Nanti kita proses, ada majuan yang